puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pekan kedua pada subuh kita mempelajari materi fikih, dan oleh karena kita sekarang berada di bulan Rajab, maka pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas tentang bulan Rajab, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu, juga memiliki tempat yang Dia muliakan di atas waktu dan tempat yang lain, yang dikenal dengan, kalau bulan namanya bulan haram, kalau tempat misalnya tanah haram. Kalau tanah haram di mana, Pak? Di Mekah dan Madinah, itu tanah haram. Ada batas hududul haram, batas tanah haram, ya, menunjukkan mulianya tempat tersebut, dan jangan kita langgar, melakukan pelanggaran, karena dosanya lebih besar dibanding pada tempat-tempat yang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu yang Dia haramkan, yang Dia muliakan. Itulah dikenal dengan bulan-bulan haram, yang jumlahnya ada 4, yaitu Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ya, yang mana masing-masing memiliki arti. Dzulqa'dah yakni waktu berhenti, jangan lagi ada peperangan karena menjelang bulan haji, agar orang yang hendak menunaikan ibadah haji mereka aman di perjalanan tanpa ada yang menghalangi. Masuklah Dzulhijjah yang artinya bulan haji, ya, yaitu dimulai dari pelaksanaan ibadahnya. Sebenarnya kalau bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, tapi mulainya pelaksanaannya dari hari Tarwiyah, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Ya, lihat 5 hari pelaksanaannya. Kemudian agar manusia pulang dari naik haji dalam keadaan aman, tidak ada yang mencegat, menghalangi mereka, ya, tidak ada yang kalau di laut membajak, ya, kalau di darat namanya apa, ya, kalau tidak ada yang mencegat mereka, maka ada bulan Muharram, yang artinya lebih diharamkan lagi, agar manusia sepulang haji mereka aman di perjalanan, tidak ada yang mengganggu. Muharram. Kemudian setelah Muharram, beberapa bulan setelahnya barulah bulan Rajab, yang artinya bulan yang yurjab, dimuliakan, ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu beredar, ya, seperti biasanya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, yaitu setahun itu ada 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Itu sejak kapan?
sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan ada 12. Ya. Lalu kapan awal bulan itu, awal tahun itu? Ya. Awal tahun ditetapkan pertama kali oleh Umar bin Khattab, diawali dengan bulan Muharram. Ya, inilah kalender Hijriyah. Ya, tidak orang-orang merujuk kepada kalender Masehi, kalau kita merujuk kepada kalender Hijriyah. Karena ibadah kita dikaitkan dengan kalender Hijriyah yang awalnya adalah bulan Muharram, dan itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab untuk menyelisihi orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir, ya. Maka beliau mengawali dengan bulan Muharram dan melihat kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pada bulan Muharram, ya, pada bulan Muharram. Di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Maksudnya 4 bulan suci, gitu ya. Jadi kalau ada tanah suci, ada juga bulan suci. Tanah suci Makkah dan Madinah, bulan suci Muharram atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Salah satu mutawaliyah, 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar. Dan yang berikutnya adalah Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang letaknya antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban, ya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Rajab dengan Rajab suku Mudhar, karena di antara sekian suku yang sangat memuliakan bulan haram adalah suku Mudhar, ya. Mereka memuliakannya, menjaga jangan sampai terjadi peperangan pada bulan tersebut. Sehingga ketika pernah terjadi peperangan pada bulan Rajab, bulan suci, mereka menyebutnya dengan Harbul Fijar, perang pelanggaran kehormatan bulan haram. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat khutbah wada, khutbah perpisahan, ya, pernah bersabda ke para sahabat. Beliau bersabda, ayu yaumin hadza, ya, bulan apa, hari apa ini, ya. Kemudian mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya. Kemudian beliau sampaikan terkait dengan kemuliaan hari, kemudian tempat, ya, bahwa hari tersebut dan tempat, yakni tanah haram itu adalah haram mulia, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza, ya, seperti mulianya tempat ini, tanah suci ini, dan seperti mulianya diri setiap muslim. Ya, di setiap muslim kan mulia, suci, tidak boleh zalimi, ya. Maka demikian pula ada bulan yang hendaknya kita fala tadzlimu fihinna, jangan melakukan kezaliman, kemaksiatan, terutama maksiat besar pada bulan itu. Itulah bulan haram. Baik. Jadi arti haram itu pertama bisa artinya suci. Bulan haram yakni bulan suci. Tanah haram berarti tanah suci. Kemudian bisa juga diartikan dengan dihormati. Bulan haram berarti bulan dihormati, ya. Tanah haram berarti tanah yang dihormati, ya. Lalu bagaimana kalau Ramadan bulan suci atau apa? Bulan haram bukan? Kira-kira gimana Pak? Yang Allah sebutkan bulan haram itu 4. Apa tadi?
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lalu Ramadan gimana? Ya. Jawabnya Ramadan bulan utama karena menjadi bulan diturunkan Al-Qur'an, tetapi tidak termasuk ke dalam bulan suci. Tapi orang-orang nyebutnya bulan suci Ramadan. Ya. Ya, cuma kalau dalam arti menghormati, memuliakan nggak ada masalah. Tapi yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai bulan suci yang 4 ini. Ya. Ya, kita muliakan Ramadan karena bulan yang penuh berkah dan menjadi bulan diturunkan Al-Qur'an. Ya, tetapi tidak masuk ke dalam bulan suci. Karena bulan suci itu cuma 4. Yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Gitu ya. Nah itu. Baik. Ini sudah. Terkait dengan bulan Rajab ini ada ahad riwayat dari generasi pertama Islam, kaum salaf namanya, generasi pertama Islam. Mereka menyebut bulan Rajab adalah bulan menanam. Ya. Sya'ban bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasilnya. Kira-kira maksudnya gimana, Pak? Bulan Rajab bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram, menyemai. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasilnya. Kira-kira maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ketika seseorang mempersiapkan diri dari sejak bulan Rajab untuk menghadapi bulan Ramadan, nantinya dia akan mudah, tinggal menikmati hasilnya di bulan Ramadan dengan mudah melakukan amal soleh, mudah melakukan termasuk puasa juga, ya, gitu. Jadi kalau ingin seseorang ringan beramal soleh, beribadah pada bulan Ramadan, ya biasakan ibadah dari sejak sekarang. Dari sejak bulan Rajab. Yang sebelumnya mungkin kita sholat sunnahnya cuma sebelumnya di bulan lainnya kita cuma yang wajib-wajib saja, menambahkan yang sunnah kurang. Maka bulan Rajab ini ya ditambahkan. Ya. Kemudian yang tadinya baca Qur'annya juga mungkin ya cuma sedikit, ya. Maka di bulan Rajab ini ditingkatkan. Agar apa? Masuk bulan Sya'ban semakin ringan dan masuk bulan Ramadan lebih ringan lagi. Jadi persiapannya 3 bulan sebelumnya. Nah, itu maksud bulan Rajab adalah bulan menanam. Memulai, saya mau perbaiki diri saya di bulan Rajab ini. Saya akan mulai beramal soleh yang kemarin-kemarin saya mungkin kurang, sekarang saya akan biasakan dan saya akan tingkatkan. Maka nanti di bulan Sya'ban agak ringan, di bulan Ramadan lebih ringan lagi. Itu maksudnya. Sebagai bulan menanam, bulan Sya'ban sebagai bulan menyiram, dan bulan Ramadan memetik hasilnya. Itu maksudnya. Baik. Sebagian orang pada bulan Rajab ini sering membacakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Yang artinya ya Allah berikanlah keberkahan untuk kami pada bulan Rajab, demikian pula pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan inilah doa yang dipanjatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rajab. Jawabnya hadisnya tidak sahih. Tetapi kalau seorang berdoa dengan doa seperti ini nggak ada masalah. Tapi jangan mengatakan inilah doa yang dipanjatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rajab. Ya, karena hadisnya tidak sahih. Ya. Jadi silahkan saja berdoa tapi tanpa mengatakan
inilah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Karena hadisnya tidak sahih. Ya. Baik. Ada hal-hal yang terkait pada bulan Rajab, yang terkait dengan bulan Rajab. Yang pertama adalah adakah keutamaan khusus pada bulan Rajab seperti yang orang-orang mungkin sampaikan, ya, sebarkan, ya, dan melakukan amal-amal tertentu pada bulan Rajab? Jawabnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram, menerangkan bahwa tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah terkait bulan Rajab, baik puasanya atau hari-hari tertentu, misalnya awal Rajab, misalnya ada keutamaan tertentu. Tidak ada hadis yang sahih baik terkait dengan puasa maupun qiyamul lailnya. Jadi puasa, ya, kapan saja. Cuma kalau mau membiasakan gak ada masalah dari sejak bulan Rajab, agar nanti kita memetik hasilnya pada bulan Ramadan jadi terbiasa. Juga qiyamul lail pun tidak ada keutamaan khusus pada bulan Rajab, sama seperti bulan-bulan yang lain, gitu ya. Kemudian juga kata beliau, ada pun hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan Rajab dan berpuasa di bulan itu. Keadaannya antara dua. Kalau enggak hadisnya dhaif, lemah, tidak bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau maudhu' atau palsu, antara itu, ya, tidak sahih. Ya, demikian pula terkait dengan umroh di bulan Rajab ada keutamaan, nggak ada, atau keutamaan tertentu lainnya tidak ada. Ya. Yang ada adalah umroh di bulan Ramadan baru ada keutamaannya seperti haji. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan atau ta'dilu hajjatan ma'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding haji atau haji bersamaku. Itu baru yang ada dalilnya. Kenapa kok seimbang dengan haji? Karena Ramadan kita lagi puasa, kemudian kita merasakan lapar, haus. Ketika kita melakukan umroh tentu lebih berat lagi, sehingga keutamaan karena semakin berat suatu amal dilakukan, maka pahalanya pun semakin besar, sehingga keutamanya seperti naik haji. Seperti naik haji kan berat, ya, seorang melakukan rangkaian ibadah haji, ya, itu kan berat, dari Mina ke Arafah, Musdalifah, Mina, ya, kemudian ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian ya setelah tawaf ifadah juga dia menyembelih hadiyu, sa'i, ya, kemudian melempar jamroh, bolak-balik aja terus gitu ya. Jalan yang lumayan itu yang jalan kaki, ya. Sampai berapa kilo kalau dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, berumrah seperti haji, tawaf 7 kali ditambah sa'i, gitu ya. Baik, ada beberapa riwayat, ya, terkait dengan sebagian orang ada yang memuliakan dengan khusus bulan Rajab, ya. Pernah Umar bin Khattab, ya, sampai memukul telapak tangan seseorang pada bulan Rajab, ya, karena dia mengkhususkan dengan puasa, ya, dia puasa, akhirnya ditepak sama Umar bin Khattab. Maka karena Rajab, ya, hanyalah yang mengistimewakan dengan amalan-amalan tertentu, ya, kaum jahiliyah, kata Umar bin Khattab. Beliau memang tegas, ya. Kemudian
ini ada beberapa athar. Ibnu Umar misalnya sampai ketika orang-orang sangat memuliakan sekali dengan puasa Rajab yuk kayak gitu, maka Ibnu Umar langsung tegas, ya, nggak ada semacam itu, seakan-akan seperti itu. Ibnu Abbas juga sama, ya. Kemudian tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah juga sama, ya, bahwa keadaan hadisnya dhaif atau maudhu', ya. Nah, di sini ada juga athar riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa Abu Bakar As-Siddiq melihat keluarganya membeli beberapa cangkir untuk air dan bersiap-siap puasa. Maka kata Abu Bakar, "Apa ini?" "Menyambut bulan Rajab," kata keluarganya. Abu Bakar berkata, "Apakah kalian ingin menyamakan dengan bulan Ramadan?" Lalu dia pecahkan cangkir itu. Nggak ada. Nah, kayak gitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada amalan khusus baik umroh, baik puasa, baik qiyamul lail mengistimewakan pada bulan Rajab. Tapi kalau seorang ingin membiasakan nggak ada masalah. Karena ya kalau seorang membiasakan dari sejak bulan Rajab, nantinya ringan di bulan Sya'ban dan lebih ringan lagi di bulan Ramadan. Tapi jangan mengkhususkan awal Rajab ada keutamaan puasa. Ya, tanggal 1-nya nggak ada. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan Rajab, ya. Kemudian pada bulan Rajab juga sebagian orang ada yang melakukan sholat yang dikenal dengan nama sholat rogoib, ya, sholat rogoib. Ini pun sama, hadisnya tidak sahih, ya, tidak sahih. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, katanya, "Ma min ahadin yasumu yaumal khamis," tidaklah seorang berpuasa pada hari Kamis, yakni awal khamis min Rajab, yakni Kamis pertama pada bulan Rajab. Tsumma yusalli fi ma bainal isya wal atamah, kemudian salat antara maghrib dengan isya, yakni malam Jumatnya antara maghrib dengan isya, ya. Itsnatai asyrata rakaah, sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab marrah, di mana dia membaca pada setiap rakaatnya surah Al-Fatihah sekali, ditambah dengan wa inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 marrat, membaca surah Al-Qadr sebanyak 3 kali. Wa qul huwallahu ahad itsnatai asyrata marrah, surah Al-Ikhlas 12 kali. Yafsilu baina kulli raka'atain bitaslimah, di mana untuk setiap rakaatnya, setiap 2 rakaat dia pisah dengan salam. Nanti rakaat yang berikutnya 3 dan 4 ditambah lagi Al-Fatihah dan Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlas 10 kali, 12 kali. Fa idza faragha min salatihi, setelah dia selesai salat, shalla alayya sab'in, dia pun bersolawat kepadaku 70 kali, ya. Fayaqulu fi sujudihi sab'ina marrah, dia pun ketika sujudnya membaca 70 kali subuhul quddus rabbul malaikati warruh. Kemudian dia angkat kepalanya dan mengucapkan sebanyak 70 kali Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam, ya. Kemudian dia sujud yang kedua, fayaqulu mithla ma qala fi sajdatil ula, lalu mengucapkan seperti pada sujud yang pertama tadi, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam. Kemudian setelah itu dia pun meminta kepada Allah agar dipenuhi hajatnya. Fa innaha tuqba, maka hajatnya akan dipenuhi, ya. Kemudian lanjutannya, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang nyawaku di tangannya. Ma min abdin wala amatin, tidaklah ada seorang budak laki dan perempuan atau hamba laki dan perempuan, shalah hadhihi shalah, melakukan salat ini, yakni salat raghaib, illa ghafarallahu lahu jami'a dzunubihi, melainkan Allah akan ampuni semua dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan, wa adadir ramal, sejumlah pasir yang ada di
daratan. Wa waznil jibal, seberat gunung-gunung yang ada di muka bumi. Wa waraqil asjar, sebanyak daun-daun yang ada di pepohonan. Wa yushaffa yaumal qiyamah fi sab'i mi'ati min ahli baiti mimman qad istaujaban nar, dan diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat untuk 700 keluarganya yang harusnya masuk neraka. Ini diantara hadis yang disebutkan oleh sebagian orang, termasuk oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi hadis ini Pak, ulama menyatakan maudhu', ya, palsu atau tidak sahih. Ibnu Nuhas mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, perbuatan ini adalah bid'ah. Hadis yang menyebutkan tentang hal ini palsu berdasarkan kesepakatan ahli hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian ulama yang menyatakan kepalsuan hadis ini, misalnya Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, Al-Hafiz Abul Khattab Abu Syamah, ya, dan Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Bahith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Demikian pula Ibnul Hajj dalam Al-Madkhal, Ibnu Rajab dan para ulama lainnya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah berkata, perkara tersebut bid'ah, kata beliau, yang buruk, perlu diingkari, isinya mengandung banyak kemungkaran, sudah tentu harus ditinggalkan dan dijauhi serta mengingkari pelakunya, kata Imam Nawawi dengan tegas. Jadi Imam Nawawi, beliau di samping ahli fikih madhabnya Syafi'i, ya, penulis banyak kitab, tapi beliau tegas dalam hal antara sunnah dan yang bukan sunnah, ya, gitu. Adapun ketika dicantumkan hadis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka ya dimaklumi karena Imam Al-Ghazali dalam bidang hadis agak kurang, maksudnya beliau tidak seperti para muhadditsin yang lain, ya. Beliau mengatakan sendiri, ana musdal bid'ah fi ilmil hadis, perbendaharaan saya dalam ilmu hadis kurang, sehingga terkadang beliau cantumkan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Cuma alhamdulillah kitab beliau sudah diteliti oleh para muhadditsin, di antaranya Imam Al-Iraqi yang mengomentari hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dikomentari, periksa, ini dhaif, ini maudhu', ini dhaif, ini maudhu', gitu ya. Banyak gitu ya. Tapi dalam hal fikih Imam Ghazali Masya Allah, ya. Demikian pula tidak ada yang namanya sholat alfiyah, ya, yang dilakukan pada hari pertama bulan Rajab dan pada pertengahan bulan Sya'ban, atau sholat Ummu Dawud yang di pertengahan bulan Rajab. Ini semua diada-adakan, dan Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, maka amalan itu tertolak. Jadi tidak ada baik sholat rogoib, sholat alfiyah, sholat Ummu Dawud, ya, tidak ada. Baik. Masalah lainnya, di bulan Rajab orang-orang menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, sehingga di kalender kita tanggal berapa Pak Isra Mi'raj? Tanggal berapa? 27. Ya, benarkah sejarah menyatakan bahwa itu terjadi pada bulan Rajab? Ya, jawabnya ini masih dalam perselisihan di kalangan para ahli sejarah. Ya, tanggal berapa, bulan berapanya masih dalam perselisihan. Ada karena ada pendapat para ulama beda-beda. Ya, Ibnu Rajab mengatakan, ya, pernyataan di sini dulu saya sebutkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, tadi penulis Bulughul Maram, mengatakan sebagian tukang cerita, jadi yang menyampaikan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab itu Al-Qassas, tukang cerita yang gampang cerita tanpa menyebutkan dasar, hanya ingin kalau dulu ada tukang cerita ingin dapat uang dari masyarakat, dia bercerita ke orang-orang, punya kisah ini, kisah itu. Nah, yang menyampaikan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, ya para tukang cerita, gitu ya. Kata beliau, hadza kadzib, ini tidak benar, ini dusta, ya.
Kemudian juga Ibnu Rajab mengatakan, diriwayatkan pernyataan dengan isnad yang tidak sahih dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada tanggal 27. Namun diingkari oleh Ibrahim Al-Harbi, ya. Gitu. Jadi tidak ada riwayat yang sahih menyatakan bahwa itu terjadi pada bulan Rajab, ya. Wallahu alam, ulama mengatakan ada hikmah kenapa para ahli sejarah tidak menyebutkan kapan terjadinya, karena memang yang terpenting adalah kita ngambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj, bukan tanggal dan bulannya. Dan hikmah dari Isra dan Mi'raj di antaranya adalah kan setelah wafatnya orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah di tahun yang sama, sedangkan beliau sebelumnya berdakwah juga sana sini ditolak terus, ditolak di berbagai tempat, sampai ke Taif pun sama, ditolak juga, sampai dilempari batu oleh penduduk Taif dan anak-anaknya, diusir dari Taif, sehingga beliau bersedih, ya. Maka untuk menghibur beliau, menghilangkan kesedihan beliau, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan. Yang jelas, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah beberapa tahun atau bulan sebelumnya, ya. Adapun bulannya wallahu taala a'lam, ya. Dan hikmah dan Isra dan Mi'raj ini adalah apa? Hal yang termasuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal yang masuk di akal, hal yang masuk di akal, ya. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan perjalanan semalaman saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, dan sampai Sidratul Muntaha. Mentoknya yang sampai dari bawah ke atas itu sampainya Sidratul Muntaha. Kalau sudah sampai Sidratul Muntaha nggak ada yang bisa lewatin. Itu alam lahud, ya, alam ketuhanan, ya. Nah, sebagian ulama menerangkan, ya, bahwa Isra dan Mi'raj itu hal yang sejalan dengan akal, karena yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya kan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Di sini kembalinya bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang jalan mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram, ya, dari Mekah ke Palestina, itu kan jauh. Palestina di Syam, ya, dekat dengan perbatasan dengan Suriah, dekat dengan Mesir juga, ya. Perjalanan yang jauh, kendaraan apa sih cepat ketika itu? Ya, kali cuma kuda itu pun makan waktu yang lama, tapi cuma semalaman sampai, ya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang memperjalankan, yang mengisra dan mi'rajkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ibarat semut yang mungkin pernah atau belum saya sampaikan. Semut kalau mengadakan perjalanan dari Bekasi ke Bogor, ya nggak mungkin sampai dalam waktu 2 jam, ya. Tapi kalau ada yang memperjalankan semut dalam buah rambutan kemudian diangkut ke dalam mobil bak dan kemudian dijalankan oleh mobil bak sampai ke Bogor 2 jam, ya. Karena apa? Ada yang memperjalankan, bukan semut itu sendiri. Maka demikian pula Isra dan Mi'raj, ada yang memperjalankan, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka mudah bagi Allah, ya, dalam waktu lebih singkat pun Allah bisa, ya, lebih singkat dari semalaman, ya. Allah perjalankan, kata Allah, linuriyahu min ayatina,
untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dinaikkan ke atas langit. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, terus ya sampai ketemu Nabi Idris, sampai ketemu Nabi Musa, sampai ketemu Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, ya, di Ka'bah penghuni langit ketujuh. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam derajatnya sangat tinggi, menjadi kekasih Allah, maka dekat dengan Allah di langit ketujuh. Langit ketujuh ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Ka'bah penghuni langit ketujuh yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka tawaf, mereka ibadah di situ. Kemudian pergi, besoknya ganti lagi 70.000 malaikat. Besoknya ganti lagi 70.000 malaikat, menunjukkan banyaknya para malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kalau manusia yang ada di muka bumi ini kafir kepada Allah, Allah masih punya makhluk tentara yang mereka sujud, ya, bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Allah nggak butuh kepada makhluk, tapi manusia, makhluk dan alam semesta inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir di sini ada pernyataan Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, ada riwayat bahwa di bulan Rajab juga terjadi peristiwa-peristiwa, namun tidak sahih, peristiwa-peristiwa besar. Ya, ada yang mengatakan Nabi SAW lahir di malam pertamanya, diutus pada malam ke-27-nya atau 25-nya. Namun ini tidak didasari oleh riwayat yang sahih. Yang benar, Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal, ya gitu. Dan itu ya. Nah, inilah hal-hal yang terkait dengan bulan Rajab, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa difahami, ya. Jadi kita tahu terkait dengan bulan Rajab ini ada apa di dalamnya, apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Baik, saya kira pembahasan tentang Rajab cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.